Handphonenya mau saya pakai. Ayo cepat, udah mau belajar online. Sebentar, ini sudah tegang. 10 menit lagi ya. Nggak bisa, saya mau belajar sekarang. Ngapain sih kamu ganggu-ganggu orang? Sebentar aja, ini sudah mau selesai. Nggak, sini, handphone mau saya pakai. Percuma kamu belajar online. Memangnya setelah kamu belajar online, kamu mengerti. Supaya kamu tahu, belajar online itu nggak efektif. Mending kamu berhenti jadi taruna. Sekarang lagi pandemi COVID, semuanya serba susah. Untuk apa kamu jadi taruna kalau hanya belajar online? Itu kata kamu. Saya tidak akan mundur jadi taruna. Meskipun masa pandemi COVID semua serba sulit, saya tetap akan belajar online. Ini masa depan aku. Ika, apapun yang terjadi, kamu harus lulus kuliah. Ika, kamu kenapa nak? Nggak apa-apa, Bu. Ibu harap kamu mengerti dengan keadaan kita. Sejak Bapak meninggalkan kita karena virus itu, kita semakin sulit. Bu, Bapak kena COVID karena bekerja untuk kuliahnya Jerika. Iya, Ibu tahu. Tapi Ibu juga tidak ingin kehilangan kamu. Cukup Bapak yang pergi tinggalkan kita, jangan kamu ikutan juga. Tapi kan Bu, sekarang bisa belajar online. Ika akan tetap kuliah. Ika, cobalah kamu mengerti dengan keadaan kita sekarang. Mungkin kamu lebih baik berhenti. Masih banyak kok peluang yang lain. Menjadi taruni itu bukan satu-satunya masa depan kamu. Nggak, Bu. Ika akan tetap bertekad menyelesaikan kuliah Ika di Politeknik Pelayaran. Itu amanat dari Bapak kepadaku. Ika akan tetap kuliah. Kamu kemana, Klip? Mau belajar ya? Belajar? Bukannya sekarang belajar online di rumah saja? Iya ya, memang sekarang belajarnya online. Terus kamu mau kemana? Ke rumah teman ya, Iwan. Loh, ini kan masa pandemi. Kalau kamu belajar di rumah aja. Nggak bisa ya, kalau belajar di rumah kita sulit dapat jaringan handphone. Makanya saya mau pergi ke rumah Iwan, karena di rumah Iwan ada jaringan wifi-nya ya. Andai usaha ayah nggak kena dampak pandemi COVID-19, ayah pasti bisa pasang wifi internet di rumah. Nggak apa-apa ya, walaupun di rumah kita nggak ada wifi-nya, saya tetap akan bertekad untuk menyelesaikan kuliah saya di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara ini ya, dengan sungguh-sungguh demi masa depan saya ya. Jadi ayah jangan khawatir ya. Ya sudah, cepat pulang ya. Jangan lupa 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pasti ya. Saya pergi dulu ya. Yo, hati-hati, jangan ngebut. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, dengan luas laut 2/3 lebih besar dari luas daratan, menunjukkan betapa besarnya potensi maritim yang kita miliki sebagai poros maritim dunia. Tentunya Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang maritim. Hal itu mendorong berdirinya Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara yang sebelumnya bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran BDP Minsel pada tahun 2015. Tahun 2019, BDP Minsel berubah menjadi Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 1286/KPT/1/2019. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara sebagai lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Perhubungan, tepatnya di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDMP Perhubungan. Poltepel Sulut memiliki luas area kurang lebih 217.435 meter bujur sangkar, didirikan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia di bidang pelayaran di wilayah utara Indonesia,
dan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, transportasi laut dunia maritim nasional dan internasional. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran. Saat ini, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara membuka program studi nautika, permesinan kapal, dan manajemen transportasi laut. Dengan visi terciptanya lulusan yang prima, profesional, dan beretika sesuai standar nasional dan internasional, maka Poltekpel Sulawesi Utara mengemban misi menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan perkembangan zaman. Lulusan yang berdaya saing global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan peningkatan mutu layanan yang berkelanjutan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana modern berstandar internasional, serta penggunaan teknologi informasi yang handal dalam pembelajaran, Poltekpel Sulawesi Utara siap mencetak lulusan yang mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, yang merupakan tuntutan di era industri 4.0 dan abad 21 ini. Mari bergabung bersama Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, juara! Thank you for the chance to listen to me. Untuk mendukung proses belajar mengajar di bidang kelautan, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara dilengkapi dengan berbagai fasilitas lengkap seperti fasilitas kelas, fasilitas praktek, laboratorium, simulator, fasilitas asrama, dan fasilitas pendukung lainnya. Di tengah pandemi COVID-19, Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara tetap berupaya menyelenggarakan pendidikan secara daring dan luring dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang optimal. Komitmen Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara untuk menghasilkan pelaut dengan lulusan terbaik kini tersebar dengan posisi terbaik dalam dunia kerja maritim yang dapat diandalkan dengan dedikasi, handal, dan profesional karena dididik dengan kedisiplinan yang tinggi dan tingkat ilmu pengetahuan pelayaran yang mumpuni, sehingga menghasilkan lulusan yang berkarakter dan dapat bersaing di kancah dunia pelayaran internasional.